Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah pencacahan dan juga permutasi ya. Dan tadi di pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang permutasi ya. Nah, sekarang ada kombinasi. Nah, ya, sebentar. Nah, kombinasi merupakan suatu cara dalam memilih beberapa objek dari suatu kumpulan tanpa memperhatikan urutan. Kalau bedanya ada kalau dengan permutasi ya. Kalau permutasi itu lebih memperhatikan pada urutan ya. Kalau sedangkan kombinasi mah tidak. Gitu. Biasanya kalau kombinasi itu adalah setengahnya dari permutasi. Rumus kombinasi atau teoremanya, misalkan N itu dan K itu bilangan bulat non negatif dan K itu adalah unsur yang dipilih dan N itu adalah banyaknya unsur. Banyaknya kombinasi K ya. Unsur dari N unsur berbeda tanpa pengulangan ditentukan dengan rumus C atau kombinasi N, K atau NK per N faktorial per K faktorial dikalikan N dikurangi K faktorial. Dengan N-nya itu adalah jumlah seluruh unsur, K-nya juga sama dengan R, jumlah sebagian unsur atau jumlah unsur yang dipilih. Gitu ya. Nah, contoh, dalam suatu ujian, setiap siswa diharuskan menjawab 4 soal dari 7 soal yang disediakan. Jika seseorang memilih secara acak soal yang akan dikerjakannya, berapa cara atau banyak pilihan untuk mengerjakan soal ujian tersebut? Nah, ada berapa soal? Ada 7? Soal berarti N-nya berapa? N-nya tuh 7. Sedangkan yang diharuskan, yang diminta atau R, itu ada berapa? 4. Maka dalam kasus di atas, urutan nomor-nomor soal diabaikan, sehingga banyak cara untuk mengerjakan 4 soal dari 7 soal ujian adalah kombinasi 4 soal dari 7 soal, sehingga diperoleh berapa? Nah, C, kombinasi 7,4 sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dikalikan 7 kurangi 4 difaktorialkan. 7 faktorial sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial dikalikan 3 faktorial ya. Sama dengan 7 kali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial per 4 faktorial dikalikan 3 dikali 2 kali 1. Nah, kita coret 7 ya. Sorry. Sebelumnya. Nah, 4 faktorialnya dicoret. Ya. Terus, apakah ada yang bisa dibagi ini? Tentunya bi. Nah, jadi berapa hasilnya? Jadi berapa? 7 dikali 5 per 1. Jadi berapa? 35 ya. Nah, itu. Lanjut ya. Lanjut. Contoh kedua, sebuah kontingen Olimpiade Matematika yang terdiri atas 5 siswa yang dipilih. Dan akan dipilih berapa siswa ya? Sebentar. Akan dipilih dari 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Nah, tentukan banyaknya cara kontingen ini dapat dibentuk jika tidak ada pembatas, tidak dibedakan antara putra dan putri. Kontingen memiliki 2 tempat siswa putra, kontingen memiliki paling sedikit 1 siswa putri. Ya. Paling sedikit 1 siswa putri. Ya. Nah, dijawab. Masalahnya termasuk masalah kombinasi karena urutan pemindahan siswa tidak diperhatikan. Jika tidak ada pembatas, kita jumlahkan. Ya.
sebelum jumlah siswa dan putra dan putri. Jadi jumlah siswanya berapa? Ada 6 siswa dan 4 siswa putri. Berarti berapa? 6 ditambah 4 ada 10. Dari 10 siswa tersebut akan dipilih 5 siswa sehingga banyak. Cara adalah C 10,5 ya sama dengan 10 faktorial per 5 faktorial per 10 dikurangi 5 faktor 5 dikurangi 5 difaktorialkan. Jadi 10 faktorial per 5 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial sama dengan 10 987 dikali 6 dikalikan 5 faktorial per 5 faktorial dikalikan 5 4 3 2 1. Jadi ada berapa? 252 cara. Ya. Nah, kita next. Nah, jika kontingen memiliki tepat 2 siswa putra, berarti 2 siswa putra dapat dipilih dari 6 siswa putra. Dengan banyak cara memilihnya adalah kombinasi 6,2. Kontingen terdiri atas 5 siswa, berarti masih ada tersedia tempat siswa yang harus diisi oleh siswa putri. Berarti ada berapa cara? Ada 4,3 ya. Dengan aturan perkalian banyaknya cara membentuk kontingen memiliki tepat 2 siswa putra adalah C kombinasi 6,2 dikalikan kombinasi 4,3. Jadi 6 faktorial per 2 faktorial dikalikan 6 per 2 6 kurangi 2 difaktorialkan dikalikan dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikalikan 4 dikurangi 3 difaktorialkan ya. Terus ada 6 faktorial per 2 faktorial dikali 4 faktorial per 4 faktorial per 3 faktorial dikalikan 1 dikalikan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 2 kali 1 kalikan 4 faktorial dikalikan 4 dikalikan 3 faktorial per 3 faktorial dikalikan 1. Jadi ada berapa cara? 6 dikali 5 ada berapa? 30. Ya. 2 dikali 1, 2. Ya, jadi 15 per N30 per 2. Jadi dibagi 30 bagi 2 jadi 15. 4 coret 3 faktorialnya jadi berapa? 4 dikalikan 15 jadi berapa? 60 cara. Terus kontingen memiliki paling sedikit 1 siswa putri. Banyaknya cara membentuk kontingen terdiri atas 5 siswa dengan semuanya adalah C. Nah, ya. Nah, seperti begini ya, channel 5 nah seperti ini ada 6 cara. Terus banyaknya cara membentuk kontingen adalah C15 jadi banyaknya adalah 264 cara ya. Membentuk kontingen ya. Yang paling sedikit untuk satu siswa putri adalah 246 cara. Ya, dikurangi aja. Jadi dikurangi dengan bagaimana cara membangun kontingen yang terdiri atas 5 siswa putra. Kalau semuanya adalah putra. Ya. Itu. Oke? Ya. Terima kasih apa yang bertanyakan. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti video Bapak. Jangan lupa juga like, subscribe, and share video ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.